Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersepeda dengan kecepatan yang bagus memang menjadi idaman bagi pesepeda, khususnya pesepeda muda. Walaupun bersepeda hanya sekedar berolahraga atau rekreasi, apalagi bila tujuan kita bersepeda untuk kompetisi. Jika kita hanya bersepeda santai, misalnya hanya ke minimarket dekat rumah untuk membeli sesuatu, kita mungkin tidak peduli seberapa cepat kita melaju. Namun, bagaimana jika ada kebutuhan yang mendesak yang mengharuskan kita untuk datang lebih awal? Saya yakin kita ingin melaju kencang saat itu. Semua pesepeda mengetahui bahwa faktor utama kecepatan adalah seberapa banyak tenaga yang kita kerahkan untuk memutar pedal. Semakin bertenaga, semakin cepat laju sepeda kita. Tetapi kita juga paham bahwa menambah tenaga membutuhkan latihan yang intens dan berkelanjutan. Maka tak jarang di antara pesepeda mengambil jalan pintas. Sambil berlatih menaikkan tenaga, mereka mengganti komponen sepeda agar bisa lebih kencang lagi. Tapi apakah benar dengan meningkatkan atau upgrade komponen sepeda, laju sepeda akan meningkat signifikan? Sudah banyak keluar uang, tetapi kecepatan sepeda tidak bertambah signifikan. Ingat, ini sepeda, bukan motor. Agar kita tidak kecewa, ada baiknya kita pahami apa saja faktor yang menentukan laju sebuah sepeda. Faktor utama kecepatan sepeda. Sebelumnya sudah kita singgung, semakin besar tenaga yang kita kerahkan untuk memutar pedal, maka akan semakin tinggi kecepatan sepeda kita. Dari sini kita memahami bahwa kecepatan erat kaitannya dengan tenaga, atau yang kita kenal dengan istilah power, dan satuan yang diterapkan untuk mengukur power adalah watt. Untuk kecepatan tertentu, kita membutuhkan sekian watt tenaga yang harus dikerahkan. Ada 3 unsur utama yang menentukan besaran power pada kecepatan tertentu, yaitu unsur gravitasi, hambatan gelinding atau rolling resistance, dan hambatan udara atau air resistance. Tetapi, tenaga yang kita kerahkan untuk memutar pedal tidak semuanya disalurkan untuk memutar roda belakang. Sebagian hilang oleh faktor gaya gesek mekanik atau mechanical resistance, seperti gesekan miring, rantai, dan gesekan drivetrain lainnya. Jadi, untuk meningkatkan kecepatan sepeda, setidaknya ada 5 langkah yang bisa kita lakukan. Menambah tenaga atau power, menurunkan efek gravitasi. Untuk jalan datar, gradien 0%, tidak ada pengaruh gravitasi. Menurunkan hambatan gelinding, hambatan udara, dan mengurangi efek gesekan mekanik. Menurut data dari Kogan yang dikutip dari makalah Validation of Mathematical Model for Road Cycling Power, ketika kita bersepeda di jalur datar atau gradien 0%, kontribusi gravitasi adalah 0, sedangkan faktor gesekan mekanik sebesar 3% dari 300 watt atau 9 watt. Hambatan gelinding sebesar 13% atau 39 watt. Dan sisanya faktor hambatan udara sebesar 83% atau 249 watt. Dari sini kita memahami bahwa mengganti komponen sepeda dengan yang paling loncer sekalipun tidak terlalu mempengaruhi kecepatan. Hambatan udara atau aerodinamis. Saat kita bersepeda, sepeda dan tubuh kita perlu mendorong udara di sekitar kita. Mirip dengan cara petani membajak sawah. Semakin besar penampang bajak yang menggaruk tanah, maka semakin besar pula tenaga yang harus dikerahkan. Demikian juga dengan bersepeda. Semakin besar penampang depan sepeda dan badan kita, maka semakin besar pula tenaga yang dibutuhkan.
Tidak hanya udara yang kita hadapi ketika bersepeda, angin sakal atau angin dari arah depan turut mempengaruhi besar kecilnya tenaga yang dibutuhkan. Agar mengurangi kebutuhan tenaga yang dikerahkan untuk kecepatan tertentu, pesepeda dan produsen sepeda berusaha keras untuk meminimalkan area frontal dalam posisi aerodinamis. Selain itu, ada faktor lain seperti licinnya pakaian kita dan tingkat aliran udara yang laminar, alih-alih turbulen di sekitar kita dan sepeda kita juga turut mempengaruhi besar kecilnya tenaga. Untuk meminimalkan area frontal, langkah yang kita lakukan adalah dengan menurunkan posisi badan kita, tekuk siku dan rampingkan profil kita. Di samping posisi aerodinamis, upayakan menggunakan pakaian sepeda yang ketat dan helm yang aerodinamis. Walaupun penampang depan sepeda tidak mendominasi seperti penampang badan kita, ada baiknya untuk memilih sepeda, rangka dan komponen yang dirancang untuk aerodinamika, seperti roda berpenampang dalam. Untuk pengejaran kecepatan yang serius, pertimbangkan sepeda balap jalan raya khusus dengan fitur aerodinamis canggih. Hambatan gelinding. Gesekan antara ban dan permukaan jalan memperlambat laju sepeda. Semakin bergelombang jalan, semakin besar gesekan yang akan dialami. Semakin baik kualitas ban dan ban dalam, semakin kecil gesekan yang akan dialami. Selain itu, semakin berat sepeda dan pesepeda, maka semakin besar gesekan yang akan dialami. Jadi, untuk mengurangi hambatan gelinding ini, turunkan berat badan sampai batas bawah yang ideal. Kalau juga tidak cukup ringan, baru kita menurunkan berat sepeda kita. Di samping bobot, kita juga harus memilih ban dengan rolling resistance yang rendah, terutama bila kita hanya bersepeda di jalur aspal. Bersepeda yang fokus untuk kecepatan. Menggunakan ban dengan lebar yang kecil, kembangan yang slick, kita akan mendapatkan ban dengan rolling resistance yang kecil. Perlu juga kita ketahui, besar kecilnya rolling resistance juga dipengaruhi oleh tekanan ban. Ban yang sedikit kempes akan memperlebar luas permukaan ban yang bersentuhan dengan permukaan jalan dan akan memperbesar hambatan gelinding ban. Jadi, pastikan tekanan ban sudah optimal, setidaknya dalam rentang yang ditentukan oleh pabrikan, ada di dinding ban luar. Hambatan mekanik. Bagian ini yang sering kali menipu. Banyak pesepeda yang terobsesi mengganti atau upgrade komponen karena menganggap akan menambah kecepatan. Padahal, berdasarkan uji coba yang dilakukan oleh Friction Pack, drivetrain terkotor dan tidak diberi pelumas akan mengurangi tenaga sebesar 5%. Dan bila menggunakan drivetrain terbaik dan diberi pelumas, maka hambatan mekaniknya turun menjadi 2% atau menghemat tenaga sebesar 3%. Ini bukan berarti kita membiarkan sepeda kita tetap kotor, drivetrain yang jelek. Tetapi, tetap saja kita harus mengoptimalkannya. Untuk itu, langkah yang bisa kita lakukan adalah menggunakan persneling yang efisien. Pilih gear rasio yang tepat untuk medan yang kita lalui, untuk memaksimalkan perpindahan daya. Rawat sepeda kita secara teratur dengan membersihkan dan melumasi rantai, memeriksa tekanan ban, dan memastikan semua komponen berfungsi dengan baik. Faktor pribadi. Kembali lagi, tenaga yang dikerahkan adalah faktor yang utama. Oleh karena itu, yang harus kita upayakan adalah mengoptimalkan tenaga yang kita keluarkan. Tingkat kebugaran tubuh adalah faktor utama dalam upaya kita mengerahkan tenaga. Oleh karena itu, berlatih untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan kaki akan memungkinkan kita mengayuh lebih keras dalam waktu yang lebih lama. Di samping itu, pastikan bahwa kesesuaian sepeda sudah kita lakukan. Pastikan sepeda kita pas dengan tubuh kita untuk penyaluran daya dan kenyamanan yang optimal. Dan yang tidak kalah penting adalah pengetahuan kita tentang teknik mengayuh. Berlatihlah mengayuh dengan halus dan konsisten
untuk meminimalkan kehilangan energi. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat, salam goes.